Syukur dan berterima kasih ya Bapa. Sehubungan dengan hari Pentakosta ya Bapa, kami bersyukur buat roh-Mu ya Bapa, yang boleh terus ada di dalam kehidupan kami, secara individu maupun sebagai gereja. Sungguh ya Bapa, kami memerlukan roh-Mu, karena kami tidak bisa ya Tuhan, untuk hidup di dalam Engkau ya Bapa, tanpa penyertaan roh-Mu. Begitu juga pada saat ini ya Tuhan, ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah roh-Mu juga ya Tuhan boleh memimpin dan memimpin kami. Demi Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Greetings to all my Sunday school friends, my children. Jadi kita bersyukur ya kalau kita pada saat ini boleh berkumpul kembali, bersekutu kembali bersama-sama, karena seperti yang Tuhan ajarkan bahwa kita harus selalu mengingat untuk terus bersekutu bersama-sama. Nah, itulah perintah Tuhan. Dan sehubungan dengan khotbah kita pada sore hari ini yang diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 11. Mari kita buka 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 11. Ya, jadi ragam karunia dalam satu roh, ragam dopasiaon di bagasan sadatondi. Ya, kalau kita sudah dapat, kita sudah buka semua. Oke, mari kita baca berganti-gantian. Saya bacakan ayat yang ganjil, saudara-saudari sekalian yang genap. Mari, beginilah firman Tuhan. Sekarang tentang amin. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dengan dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 4. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Karena yang seorang itu memberikan kuasa untuk mengandalkan. Lumayan memberikan untuk memenuhi sekarang rojo. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia pada tiap-tiap orang secara seperti yang dikehendakinya. Amin. Ya. Sebelumnya pada Sunday School, sebelum ke Sunday School, good evening. Yeah, so as you guys have read the chapter and the verses today, so in relation to the day of Pentecost, right? So this happened after the day of Pentecost, and this is the book where Paul wrote about the church. Okay, so now, during this time, the church was already blessed by the Holy Spirit. Okay, so the Holy Spirit gave to everyone, every believers in the church,
the ability, special ability, and that is called spiritual gift. Right? And these spiritual gifts are unique. Everyone, right, is given special ability, special spiritual gifts. Some get one, some get more than one. Now, in this passage, Paul was telling us about the church in Corinthians church. Now, what he wrote here is not good news, because there was a problem, right? The church over there, yes, they were all doing their ministry. Yes, they got it together. Yes, they did everything that the apostle taught them. Yes, they're administrating the church. And most importantly, yes, they are using their spiritual gifts in serving the Lord in that church. Then what happened? In verse 3, Paul was so concerned. He was so concerned about this church. It turns out that in this church, there's a gap. There is a conflict. What's the conflict about? There is some people in the congregation, in the Corinthians congregation, felt that their spiritual gifts were better than the other. I'll give you an example. For example, most of the time, right, some of the people, some of the brothers and sisters who could, let's say, prophesy, and then some of them could only do administration, for example. Turns out in this church, the people who has the ability to prophesy felt like, you know what? My spiritual gifts is better than you. Yeah? And this create conflict and even made some kind of a divisive situation in the church. So Paul was concerned and have to address this church, right? So what he did was to revisit the meaning of what is spiritual gift. Who gave it to us, to you all, the church of Corinthians? Yeah. He was even concerned that some people in the church who claim that they are full of spirit, but can say that Jesus accursed. Paul was like, are you serious? How could you, a Christian, say Jesus accursed? Yeah? Are you even a Christian? And then Paul also said that even those who claim that Jesus Christ is the Lord and Savior, they need the power of the Holy Spirit to be able to say that, to be able to confirm that, to affirm that. So how could this happen? So it turns out, as we have read in this passage, yeah, Paul told them about some of the history of the congregation in Corinthians, because he knew that some of them are from pagans religion. Some of them have influence in other dark spirits, and somehow they brought it into the church, and that was the concern. So Paul said, be careful now, Church of Corinthians. I know you all are so eager to serve the Lord, but not like this. This is wrong. Yeah. So here in this passage, Paul was
teaching them again, revisit the meaning of what is Holy Spirit, what is the spiritual gift, and how can you use it, how can you attain it, yeah? So the point is, Paul said, the spiritual gift that God gave you through the Holy Spirit is not for you to boast of, right? The spiritual gift that the Holy Spirit gave you is so that all of you can work together to build what? To build the church, to build the body of Christ. Yeah? So Paul said that now I want all of you to correct this. Yeah? Back to basic. Okay? So now, and then Paul was telling them everything else, yeah, that we haven't, that is in this chapter that we did not read, yeah. He talked about the body of Christ. He talked about the spiritual gifts practice and everything through the book of 1 Corinthians 1, 1 Corinthians to 2 Corinthians. And he wanted to fix not only the Corinthian church, but the church, all the church around Israel and outside Israel. Okay? So yes, again, the message of this passage today is that the spiritual gift was given by the Holy Spirit to the believers, because non-believers cannot have it. Okay? You have to remember this. Non-believers, people who believe in Jesus, who doesn't believe in Jesus Christ, will not be given the spiritual gifts. Only people who believes in Jesus Christ. Okay? Now the main message from Paul is that now you have to remember, all of you have spiritual gifts. Some of you have one, some of you more than one. But I'm telling you, do not use it, right? Do not use it to elevate yourself. Do not think that you're better than your brothers and sisters. You are all the same in the eyes of Jesus Christ, in the eye of God, and that spiritual gifts are for you to use it together to build one purpose, that is the body of Christ. If it's the church of Corinthians, then build it together. Yeah, because each one has have to play their own part, so that together they can build a very healthy church, a church that God would be pleased of. Okay, that's the message. Baik, Amang Inang dan sekalian, jadi sehubungan dengan hari Pentakosta, pada saat ini kita kembali diajak untuk kembali untuk kembali mempelajari, kembali mengilhami apa yang namanya spiritual gift, apa itu karunia dari roh yaitu spiritual gift, ya, karunia roh. Nah, sebelum kita ke cerita di Paulus ini, saya mau mengajak Amang dan Inang sekalian untuk coba melihat ke belakang, ya. Mulai dari zaman perjanjian lama sampai pada saat Tuhan Yesus melayani di bumi, Allah terus memberikan, memanifestasikan perwujudan mukjizat itu melalui semuanya yang spesial itu melalui rohnya, Roh Kudus. Ya, di waktu tertentu, di tempat tertentu, ya. Allah selalu memakai Roh Kudus untuk menolong komunitas orang-orang percaya pada saat itu, ya, untuk mengarahkan mereka kepada kebenaran. Selalu, baik itu di zaman Abraham, zaman Musa, zaman Daud, ya, sampai kepada zaman perjanjian baru di mana Yesus melayani, ya, bahkan Yesus pun pada saat itu, ya, Roh Kudus juga bekerja. Jadi mengarahkan kepada
kebenaran Allah. Kalau saudara-saudari ingat ya, waktu zamannya Musa, waktu Musa keluar dari Egypt, dari Mesir, ya kan, jutaan orang mengikut dia pemimpin satu-satunya. Kemudian dia kewalahan, ingat ya cerita itu, kewalahan, akhirnya dapat pesan, ya udah kamu ambil orang-orang di sekitar kamu yang sudah mature, yang sudah dewasa iman, yang sudah belajar banyak, ya. Lihat aja di sini, mereka ini yang membantu Musa pada saat itu sudah pintar mereka memimpin bangsa Israel, sudah tahu dia mengenai ajaran-ajaran Tuhan. Tapi tetap saja Tuhan bilang, apa Tuhan bilang di situ? Baiklah, aku akan ambil sebagian dari rohmu, roh yang ada di Musa, ambil dan diberikan kepada orang-orang yang akan menolong dia melayani orang Israel pada saat itu. Jadi ini membuktikan kembali roh Tuhan selalu sudah bekerja sejak lama, sejak dulu, sejak zaman perjanjian lama juga. Ya, kalau kita ingat juga waktu zamannya Israel mau membangun Bait Allah, ya, mau membangun pokoknya bangunan untuk Tuhan, apa yang Tuhan bilang? Tuhan selalu bilang di sana, oke, ini yang mahat batu-batu di sini bikin patung, saya akan berikan roh yang dapat memberikan mereka skill. Mereka yang skillnya untuk melakukan itu dikasih roh. Jadi di dalam melayani Tuhan itu Tuhan selalu memberikan rohnya, karena kita tidak bisa melayani Tuhan tanpa pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan bagaimana? Dari rohnya. Makanya pada saat Pentakosta juga Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, setelah ini kalian kumpul dulu, ya, jangan melayani dulu, jangan pergi dulu keluar ke Israel dan menginjili, belum, karena saya akan memberikan Roh Kudus, spiritual gift kepada kalian, baru setelah kalian dipenuhi dengan Roh, baru kalian bekerja, baru kalian pergi ke sana untuk melayani Tuhan. Itulah yang terjadi di hari Pentakosta. Ya. Nah, Yohanes Pembaptis juga bernubuat bahwa Sang Juru Selamat akan membaptis orang-orang Kristen, ya. Dan Yesus sendiri akan membaptis dengan baptisan Roh Kudus. Nah, ini penting untuk kita sebagai orang Kristen yang ingin mengetahui apa artinya karunia Roh, ya, bahwa itu datang dari Roh Kudus. Ya, pada hari akhir-akhirnya Yesus di bumi bersama dengan murid-muridnya, Yesus berjanji kepada mereka sebelum Dia meninggalkan mereka, sebelum Dia pergi ke surga, ya, bahwa Allah Bapa akan mengirimkan mereka juga, semua orang-orang percaya dalam perjanjian baru juga, bukan murid-murid Yesus saja, seorang penolong atau pembimbing yang akan terus menyertai mereka sampai selama-lamanya, sampai mereka kembali. Ya, yaitu Roh Kudus atau Roh kebenaran. Itu ada di Yohanes 14 ayat 16. Oke. Nah, jadi janji ini telah diwujudkan kepada murid-murid Yesus di hari Pentakosta, di mana 120 orang di sana, ya, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang terwujudkan dalam bentuk ya, kalau bentuk fisiknya bentuk api, ya. Masing-masing orang ada kayak semacam kobaran api, lidah api, ya, dan juga tandanya juga mereka ada yang berbahasa roh, ya, berbahasa lidah, ya. Nah, jadi itulah manifestasinya. Jadi itu ada di, kalau ada yang mau lihat, ada di 1 Korintus 14, ya, ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Nah, jadi ada macam-macam. Nah, dan
Karunia roh itu ada bermacam-macam seperti yang kita baca di ayat 8 sampai 10 bacaan kita hari ini. Ya. Dan di situ disebutkan ada yang karunia roh itu ada bermacam-macam, ada yang natural, ada yang supranatural. Ya. Jadi ini yang membuat yang terjadi juga di gereja Korintus. Ya, ada yang dapat supranatural, ada yang natural. Ya. Kalau kita ringkas dari ayat yang kita baca itu, apa aja karunianya? Karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia roh iman, karunia menyembuhkan, karunia mukjizat, bernubuat, berbahasa roh, dan juga menafsirkan bahasa roh. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada masing-masing orang ini semuanya ini unik, ya, unik dan khusus. Ya, karena tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan rohani tubuh Kristus, memenuhi kebutuhan rohani gereja. Jadi ketika mereka semua dapat bagian karunia roh, mereka bersatu, mereka bisa membangun gereja yang sehat. Ya. Di perikop ini yang baru kita baca ini sebenarnya belum mendata semua karunia roh yang ada. Ya. Kalau kita mau lengkapnya itu bisa sampai 20, ya. Ada di Roma 12, ada membicarakan juga mengenai karunia roh. Di Efesus 4, di 1 Korintus 4 ayat 10 dan juga 11. Jadi banyak karunia-karunia roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada jemaat. Nah, jadi ada bermacam-macam karunia. Jadi setiap orang mempunyai karunia yang berbeda-beda. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat lebih. Ya. Jadi kalau kita lihat di gereja kita ini gitu, mungkin kita bisa cek siapa yang karunia rohnya lebih dari 1. Bisa jadi kan? Ya. Siapa tahu ya kan? Ya. Itu memang begitu cara mendeteksinya ya. Nah, jadi tapi semuanya itu mempunyai arti yang sama di mata Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, karunia roh itu datangnya dari Roh Kudus dan fungsinya adalah untuk membangun tubuh Kristus atau gereja-gereja. Ya. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara sesuai dengan di cerita ini? Ya. Apa yang terjadi? Jadi dalam nats ini Rasul Paulus sepertinya prihatin sekali gitu. Dan dia mau meluruskan pandangan yang salah kalau kita baca di sini. Ya. Karena dia lihat di sini, kok bisa-bisanya ada orang yang mengaku orang Kristen, yang mengaku bahwa roh Tuhan ada di dalam dirinya. Dia bisa ngomong bahwa terkutuklah Yesus. Ya, di ayat 3 itu. Ya. Karena bahkan untuk mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sekalipun, dengan mempercayainya, menghidupinya, itu bukan kekuatan kita sendiri, itu kekuatan yang diberikan dari Roh Kudus. Nah, jadi Paulus heran dan sekaligus marah gitu. Kok bisa ada beberapa orang di sini mengaku orang-orang percaya tapi bisa ngomong seperti ini, bahwa Yesus kutuklah Yesus gitu. Nah, kemudian di situ dijabarkan di nats yang kita baca itu, ternyata banyak dari jemaat di sana yang lulusan kata baiknya gimana ya? Lulusan ya inilah penyembah berhala lah. Ya. Kalau orang yang penyembah berhala kan nggak bisa, sama juga nggak bisa mereka melakukannya sendiri. Mereka harus mengundang roh. Jadi roh apa yang diundang ke dalam mereka untuk mempunyai power untuk jadi dukun, untuk jadi peramal, untuk jadi macam-macam. Ya. Kalau bukan roh Tuhan berarti roh hantu. Ya. Nah ini ternyata di jemaat Korintus ini ada beberapa
dibawa ke dalam gereja, cuma namanya aja diganti. Oh ini roh Tuhan ini. Terus dia mempraktekkan hal-hal yang yang aneh-aneh, tapi dikasih judul, oh ini manifestasi roh Tuhan ini. Ya. Mungkin kita yang rajin melihat gereja-gereja di luar ya nggak tahu ya. Kalau saya sering melihat gitu kan, bahkan sejak saya kuliah juga saya sering melihat gereja-gereja aneh gitu, ya kan. Ada waktu itu yang waktu zaman saya masih kuliah, namanya roh Kundilani ya. Ada yang tahu ya? Jadi di gereja ada gereja mereka mengatakan bahwa ini roh Kundilani. Teriak-teriak semua. Yang rambutnya diturunin gitu terus diputar-putar kayak nonton Metallica. Ya, diputar-putar gitu. Terus pas diwawancara, apa itu? Oh itu roh Tuhan itu katanya. Kok begitu? Ya kan? Nah itu salah satu contoh aja, contoh yang paling ekstrim lah. Ya. Tapi ada juga yang nggak terdeteksi gitu. Kita harus tahu firman Tuhan baru kita bisa deteksi. Itu bukan roh Tuhan itu. Kok begitu caranya? Ya. Nah jadi macam-macam. Ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, jadi ternyata ada isu mengenai roh karunia roh di gereja Korintus. Ya. Jadi bukannya membangun gereja dan mempersatukan jemaat di sana, tapi malah menjadi memecah belah gereja. Ini yang Paulus tegur. Ya. Jadi di jemaat ini karunia roh menjadi semacam kayak simbol kesuperioran. Ya. Nih, aku bisa fokus, aku bisa bernubuat. Kalau kamu cuma bersih-bersih, jadi sombong. Ya. Nih aku bisa berbicara di podium, ya, bisa berbicara dengan jelas begini. Kalau kamu cuma ngasih makan, gitu. Jadi sombong. Nah inilah kira-kira yang banyak contoh-contoh yang kalian mungkin lebih tahu ya. Banyak contoh-contoh ini di mana terjadi di gereja Korintus. Jadi ada semacam kesombongan rohani. Nah, jadi inilah yang ditegur Paulus di gereja Korintus, ya. Dan indahnya dari Alkitab atau firman Tuhan itu, apa yang terjadi di gereja Korintus ini sama dengan apa yang terjadi di zaman kita juga. Jadi jangan salah, ini bukan hanya untuk gereja Korintus saja, tapi juga gereja-gereja kita seperti kita. Jadi ini tepat sekali buat kita sebagai gereja-gereja perjanjian baru. Ya. Karena kita nggak tahu itu juga akan terjadi di gereja kita. Ya, siapa tahu Tuhan memberikan masing-masing dari kita kan karunia roh tertentu. Ya, ada yang kelihatannya hebat, ada yang sederhana, ya kan? Tapi semuanya harus dilihat dari mata Tuhan dan bahwa itu semua adalah sama, gitu. Jadi saudara-saudara sekalian, bacaan kita hari ini mau memberikan kita peringatan, ya, pelajaran. Nah, jadi praktik-praktik karunia roh itu banyak juga yang palsu terjadi, ya. Dan ini semua mengakibatkan kebingungan, ya, apakah itu dari Tuhan atau bukan. Jadi kita pada saat ini mau kembali menelaah dasarnya dulu, ya, kembali ke basic. Apa sih itu karunia roh? Ya, kalau membicarakan karunia roh itu bisa, banyak sekali deh. Tapi kita coba yang basic aja dulu pada saat ini. Apa itu karunia roh? Ya. Apa itu karunia roh? Karunia roh adalah karunia yang diberikan kepada orang percaya untuk membangun tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan itu nggak ada yang
sendiri, kekristenan sendiri. Enggak. Di dalam kekristenan melayani itu at least 2 orang. Ya. At least. Kalau kita lihat ya Tuhan Yesus waktu mengirimkan murid-muridnya, ya, bukan sendiri. Oh, kamu berdua gitu. Ya. Karena di kekristenan Alkitab mengajarkan kita untuk banyak menjadi satu. Kita ini keluarga dalam Kristus. Melayani atau bekerja juga kita harus kompak, harus sama-sama. Ya. Ya. Nah, jadi itulah. Di Efesus 4 ayat 11 sampai 13 mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi itu yang mau dihasilkan dari buah-buah roh yang ada di dalam diri kita. Ya. Karena kita selama hidup kita akan terus belajar mengenai Tuhan. Ya. Ketika kita bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu masih bayi. Ya. Pertama minum susu, akhirnya makan makanan yang keras. Nah, untuk bisa bertumbuh kita membutuhkan bantuan, membutuhkan bimbingan. Makanya Yesus bilang, saya akan mengirimkan penolong dan pembimbing, yaitu Roh Kudus. Ya, jadi kalau kita terus mengikuti kehendak Allah, mengikuti bimbingan Roh Tuhan, Roh Kudus, ya, kita akan pada akhirnya mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kita tahu kebenaran akan Allah. Kita tahu sebagai anak Allah kita harus melakukan apa. Sebagai anak Allah bagaimana kita memperlakukan Tuhan kita. Sebagai anak Allah apa yang harus kita kerjakan sebagai gereja atau sebagai individu. Ya. Nah, karunia roh bukanlah bakat atau keterampilan, jadi beda. Ya. Karunia roh bukanlah bakat atau keterampilan. Ya. Nah, karunia roh berbeda dengan bakat. Kalau bakat itu tersedia untuk semua orang, ya baik itu Kristen ataupun yang bukan. Ya. Kristen ataupun enggak Kristen, bakat dikasih. Ya. Kadang-kadang saya suka waktu saya masih kuliah atau apa gitu kan, saya suka terkesima gitu kan, melihat gitaris metal gitu, jago banget ya, atau atlet-atlet, ya, penyanyi-penyanyi, gitu. Itu bakat, ya. Nah, beda dengan karunia roh. Juga bakat digunakan untuk berbagai tujuan, kebanyakan untuk keuntungan pribadi. Ya. Jadi kalau ada penyanyi yang terkenal, ya dia sendiri yang terkenal, nggak ada yang lain. Ya. Nah, sementara kalau karunia roh diterapkan untuk kolektif, untuk membangun gereja, untuk membangun komunitas Kristen, komunitas atau tubuh Kristus. Jadi di dalam kehidupan orang Kristen nggak ada for me, nah for us always. Ya. Oh, apa yang aku mau, nggak ada itu di dalam Kristen, di dalam gereja. Yang ada apa yang kita butuhkan, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan selalu. Ya. Nah, itu ciri-ciri khas orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya. Nah, misalnya, tapi memang kadang-kadang suka confuse ya, artinya confuse dalam arti apa bedanya gitu bakat sama karunia roh, ya. Emang agak-agak sulit dan ini membutuhkan juga bantuan Tuhan. Ya. Saya kasih example misalnya, kita sebagai orang Kristen kan
wajar kalau kita saling memperhatikan, ya, menyemangati, menguatkan satu sama lain, gitu. Tapi kok ada karunia roh, ya, yang menyemangati? Jadi bedanya di mana? Gitu. Semua kita bisa menyemangati orang, kan, encourage, ya. Tapi beda loh. Kita lihat kalau orang yang karunia roh yang menyemangati, ya, itu bisa kita lihat perbedaannya. Ya. Jadi mereka itu bisa, kalau kita menyemangati orang paling berapa menit, ya kan? Habis itu bosan tinggal gitu. Udah coba gitu. Gue udah encourage, gue udah ajak ke gereja, udah, ya kan? Tapi kalau orang yang punya karunia roh menyemangati, itu dia bisa tahan berjam-jam, ya, bisa dia tahan berjam-jam menyemangati orang. Kalau nggak menyemangati orang, kayaknya nggak bisa dia cari, ya, beda. Saya sering melihat orang yang kayak seperti itu ada, ya. Jadi bahkan dia bisa gitu, bukan hari Minggu aja gitu, hari-hari biasa, ya, hari Senin sampai Sabtu bisa dia nelfonin orang, ya kan? Telepon gitu, gimana kabarnya, gini, gimana, udah baik kan, gini. Ada gitu kayak api membara untuk menyemangati orang. Itu bedanya. Nah di situ karunia itu datangnya dari karunia roh. Di situ kita bisa bedain, ya. Nah, jadi macam-macam. Ya, jadi kita juga sering melihat kan, ya ini yang paling umum lah kan. Ada kadang-kadang ya kita bisa lihat, kadang-kadang kita suka mendengarin yang dia kalau berbicara. Kalau yang satu lagi berbicara kita ngantuk, macam-macam. Nah itu juga karunia roh. Gitu. Ya, jadi itu bisa kita bedakan. Ya, jadi sekali lagi karunia roh itu adalah kemampuan khusus, ya, unik, ya, khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap anggota tubuh Kristus untuk digunakan untuk membangun tubuh Kristus. Ya, jadi 1 Korintus 12 ayat 7 mengatakan, sekarang kepada masing-masing orang dinyatakan manifestasi roh untuk kebaikan bersama, kebaikan gereja. Ya, nah. Masih banyak loh. Ya udahlah. Ya jadi mengapa kita harus menggunakan karunia roh kita? Gitu ya. Jadi pertanyaan ini hanya bisa diberikan kepada orang-orang Kristen, ya, pelayan Tuhan. Kok harus menggunakan karunia roh kita? Sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, kita harus menggunakan karunia roh kita. Kalau kita belum tahu, cari tahu. Ya, cari tahu. Karena siapa tahu kita sudah dikasih, tapi kita pendam. Ya, jadi nggak pernah dipakai. Tahu nggak kapan itu ditanyanya? Nanti pas mau masuk ke dalam surga. Bayangin. Kamu udah berbuat apa untuk saya? Nah, ya. Apa ya ini? Kan saya udah kasih ini, apa namanya, kemampuan kamu untuk bernubuat. Hah? Kapan Tuhan? Ya, nggak ada tuh. Ya kamu nggak ini sih nggak ada. Ya udah, apa namanya, rewardmu berkurang. Bisa aja gitu. Atau ada yang bernubuatnya apa namanya, bukan bernubuat, karunia rohnya untuk memimpin, ya, tapi malah lebih suka nyanyi, bisa aja, ya kan? Nah jadi gimana dong membedakannya? Nah itu pertanyaan yang apa namanya, baik sekali untuk kita, gitu. Ya. Jadi sebelum kita ke sana, ke praktek praktisnya, ya. Jadi di apa namanya,
Mengapa kita harus menggunakan karunia roh kita? Satu-satunya, karena itu adalah satu-satunya cara bagi gereja untuk berfungsi secara efektif. Ya, kalau gereja ingin berfungsi secara efektif, setiap orang menggunakan karunia rohnya. Ya, jadi sering kan kita lihat di analoginya dikasih mengenai tubuh, ya, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada lidah. Ya, kalau tubuh semuanya tangan, geli banget ya, mana bisa? Gitu. Kalau semuanya mata, gimana? Gitu kan? Nah, jadi semuanya harus menjadi satu dan menjadi satu tubuh. Ya, kalau kita, siapa di sini pernah melihat orkestra? Ya, jadi kalau orkestra itu kan satu grup, ada gitaris, ada drummer, ada trompet, ada seruling, ada macam-macam. Ya, tapi karena ada satu director, semua ini rame-rame bisa menjadi satu dan menghasilkan musik yang indah. Bayangin kalau nggak ada direkturnya, yang suling main suling nggak tahu kemana, yang main gitar nggak tahu kemana, yang main drum kemana, nggak jadi satu. Ya, sama seperti karunia roh. Ya, karunia roh kita memang berbeda-beda, tapi kalau kita disatukan dalam roh Tuhan, dalam Tuhan, itu bisa menjadi buah yang indah. Apa hasil yang diinginkan Tuhan? Yaitu komunitas Kristen, gereja, ya, tubuh Kristus yang bertumbuh secara sehat. Itu hasilnya. Ya. Nah, jadi dan sebaliknya Tuhan juga tidak senang jika kita tidak menggunakan karunia kita sendiri. Seperti yang saya sudah kasih contoh tadi ya, ketika mungkin lebih jelasnya nanti kita bisa baca di Matius 25 ayat 14 sampai 29 ya, mengenai seorang yang pergi perjalanan, dia memanggil hamba-hambanya, mempercayakan harta miliknya kepada mereka. Ya, ada yang diberi 5, ada yang diberi 4, ada yang diberi 3, ada yang diberi 1. Ya, ketika dia kembali, ya, dia lihat yang 5 menghasilkan 5, yang 4 menghasilkan 4. Ada yang 1 yang menghasilkan apa-apa. Ya, marah si pemberinya ini. Nah, jadi bukan hanya yang hamba yang nggak menghasilkan apa-apa ini dimasukkan ke neraka, tapi karunianya, talentanya itu diberikan ke orang yang bahkan udah menghasilkan banyak, jadi tambah lagi gitu. Ya, jadi seperti ini juga karunia roh. Ya, kalau kita dikasih karunia roh oleh Tuhan, harus kita gandakan, kita pakai. Ya. Oke. Jadi dari mana karunia roh itu berasal? Ya, di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, ya, kita bisa lihat, ya, di situ Petrus menanggapi orang-orang yang bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi pengikut Yesus. Dia berkata, bertobatlah dan dibaptislah kamu masing-masing dalam nama Yesus Kristus agar dosa-dosamu diampuni dan kamu akan menerima Roh Kudus. Ya, jadi pertama kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dulu. Baru kita mendapatkan karunia Roh dari Roh Kudus. Ya. Jadi ketika kita menerima Yesus kita menerima lebih dari sekedar pengampunan dan hidup kekal, tapi juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menemukan karunia Roh kita? Ya. Kalau nggak salah kita sempat membicarakan ini ya, mungkin lalu kayaknya pernah ya. Jadi pertama ada itu inventaris penilaian karunia roh yang dipakai gereja-gereja itu ada itu. Ya. Nanti kita lihat lagi, kita mungkin bisa praktekkan itu. Jadi dari list itu, dari questionnaire itu, kita bisa lihat apa karunia roh kita. Ya, dari jawaban kita. Oh ini dari hasil keseluruhannya kita bisa melihat karunia roh kita apa. Ya. Nah, terus yang lain apa?
untuk menentukan karunia kita. Ya. Konfirmasi dari saudara sepelayanan kita. Ya, konfirmasi dari rekan pelayanan kita. Itu penting sekali. Di gereja-gereja di mana-mana begitu caranya. Ya. Jadi rekan sepelayanannya kalau kalau misalnya dia nggak tahu nih, ya, tiba-tiba dia berkhotbah misalnya, datang itu banyak orang, dia bilang, oh kamu bagus khotbahnya, kamu bagus. Terus datang ke sana, orang juga bilang, oh kamu bagus, datang ke sana, oh kamu. Nah itu termasuk juga konfirmasi bahwa itulah karunia roh yang diberikan pada Tuhan. Ya. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau bukan karunia dari Tuhan, kita juga bisa lihat, ya, dari tanggapan rekan-rekan sepelayanan kita. Ya. Dan juga cara yang lain, ya, kita harus terus mencoba. Ya. Karena ketika kita melayani Tuhan kan, kita melakukannya dari hati yang paling dalam, ya, tapi kita nggak tahu yang mana keahlian kita. Ya. Coba ini, coba itu, gitu. Pada akhirnya ketika kita setia melayani Tuhan, Tuhan langsung menunjukkan kepada kita, ini karunia kamu, ini kemampuan. Ya. Oke, jadi sekali lagi, ya, sebelum saya tutup, ingat nggak waktu kita rajin, waktu kita aktif 17 Agustusan, selalu ikut pertandingan, ya kan? Ingat kan? Saya paling ingat waktu kita tarik tambang. Ya, tarik tambang. Kita kan pernah juara ya, tarik tambang ya. Ada Mang Magun di situ, ada Mang Sinang Bunsong. Ya karena orang inilah kita bisa menang kan? Juara 1 waktu itu kan? Saya suka itu waktu bertanding, saya lihat pertandingan yang lain. Saya lihat gitu. Tahu nggak yang saya lihat apa? Saya lihat kenapa ini kalah, kenapa itu menang. Kalau saya perhatikan, tahu nggak? Yang kalah itu nggak kompak mereka. Ada yang narik, ada yang mundur. Yang di depan nggak tahu ngapain, jadi nggak kompak. Kebanyakan yang menang, semuanya ada 7 di situ. Kalau narik semua. Kalau ulur semua. Kalau narik semua. Kompak mereka. Itu yang menang. Jadi apa yang mau kita pelajari dari ilustrasi ini? Ya, sama seperti gereja, sama kayak untuk membangun gereja juga harus begitu. Ya, harus kompak, harus satu roh, harus satu harus saling mensupport, saling mengasihi, saling membangun. Itu disitulah karunia roh terpakai. Ya. Oke, jadi saya akhiri, semua karunia roh datangnya dari Roh Kudus. Ya, ini yang paling penting. Semua karunia roh hanya datang dari Roh Kudus dan fungsinya adalah untuk membangun tubuh Kristus, membangun gereja. Ya, yang pada akhirnya nanti kita bersama-sama semuanya memperoleh mahkota surgawi. Amin.